Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai check constraint. Jadi, constraint check ini kita gunakan untuk memvalidasi data yang masuk pada sebuah kolom. Misalkan kegunaannya, misalkan tidak ingin ada nilai yang minus masuk ke dalam sebuah kolom. Kita bisa menggunakan check constraint ini. Ataupun misalkan kita membatasi min dan max-nya berapa, gitu bisa juga lakukan dengan check constraint ini. Kita langsung contohkan ya. Jadi kita membuat check constraint ini bisa langsung inline pada kolom ataupun kita dengan menambahkannya di bagian akhir script bisa. Misalkan kita akan membuat tabel barang. Create tabel barang. Nah, di dalam tabel barang ini ada barang ID. Barang ID kita bikin ini serial. Serial dan primary key. Oke. Kemudian kita tambahkan nama. Ini varchar 100. Kemudian kita tambahkan jumlah integer. Nah, kemudian kita tambahkan harga. Harga kita kasih numerik. Nah, numerik dengan tambahan cek. Nah, constraint check ya. Jadi kita ingin ngecek harga kolom ini sendiri ya. Kolom harga ini harus lebih besar sama dengan 0. Sama dengan 0 seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga ada diskon. Diskon ini tipenya money misalkan seperti ini ya. Ini harus tambahkan koma. Oke, kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil. Kalau misalkan kita lihat constraint-nya dengan cara select bintang from pg constraint. Constraint akan kita aliaskan dengan P. Kita inner join-kan dengan pg class. Ini aliaskan dengan C. On P dot OID sama dengan ini C ya, bukan P. C dot OID sama dengan P dot concurrent real ID. Real ID. Oke. Kita tambahkan where C dot real name. Jadi nama tabelnya kita expand barang. Nah, ini select bintang from. Ini from-nya nggak ada. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini constraint yang tadi kita bikin ya. Ada barang harga cek. Ini untuk pengecekan constraint yang tadi kita bikin. Kemudian ini ada barang primary key. Ini juga constraint untuk primary key yang tadi kita bikin. Nah, kalau misalkan kita coba insert. Kita insert into barang. Sini ada nama. Kemudian ada jumlah. Kemudian ada harga. Nah, kebetulan diskonnya kita boleh kosongkan ya. Value-nya misalkan nama barangnya sepatu. Oke, jumlahnya ada 10. Harganya misalkan minus 10. Seperti ini ya. Ini harusnya ada error. Tidak bisa di input.
Nah, seperti ini. Karena di sini ada barang harga cek. Jadi tidak boleh. Jadi harga ini harus lebih besar sama dengan 0. Karena ini harganya minus, maka tidak bisa di-input. Kalau ini kita masukkan positif angkanya, ini baru kita bisa lakukan input. Nah, ini baru berhasil. Jadi kalau misalkan kita select bintang from barang, ini baru ada isinya. Tuh, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan constraint check pada tabel yang sudah ada? Itu juga bisa kita lakukan. Misalkan kita drop dulu ya. Drop table barang, kita drop dulu. Ini ya. Nah, kita akan create ulang ini tanpa cek. Ini kita duplicate ke bawah, kemudian ini kita remark. Ya, bisa mengingatkan teman-teman ya. Nah, ceknya kita hapus dulu dan kita jalankan. Nah, seperti ini. Kalau kita cek di sini, ini cuma ada satu constraint-nya, yaitu primary key ini. Oke, sekarang kita akan tambahkan dengan cara alter table barang, add constraint. Nah, constraint-nya kita tambahkan. Apa nama constraint-nya? Misalkan kita kasih nama cek barang. Cek barang. Nah, cek barang ini nama constraint-nya, kemudian kita tambahkan cek di sini. Cek pengecekannya apa? Harga harus lebih besar sama dengan 0. Harga harus lebih besar sama dengan 0. Baru kita jalankan. Kita run. Nah, ini berhasil. Kalau misalkan kita cek lagi pada pengecekan constraint-nya, ini sudah ada cek barang. Dan kalau misalkan kita masukkan juga ini minus 10, maka ini akan muncul error juga. Cek barang. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita membuat atau menambahkan constraint, kita juga bisa menghapus constraint. Caranya gimana? Caranya kita bisa melakukan alter lagi. Alter barang, kemudian kita drop constraint. Nah, nama constraint-nya adalah ini ya. Ini kita drop. Nah, kita jalankan. Nah, berhasil kita drop. Jadi kalau sudah kita drop, ketika ini dijalankan, dia berhasil karena tidak ada penjagaan minus seperti yang tadi. Dan ketika kita cek di bagian ini juga sudah tidak ada. Kayak kurang lebih seperti itu untuk cek constraint ya. Jadi kesimpulannya, untuk cek constraint kita bisa menambahkan pada inline kolom seperti ini, ataupun kita bisa menambahkan pada kolom yang sudah eksis seperti ini. Dan setelah kita membuat cek constraint, kita juga bisa menghapus cek constraint ini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.